Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Jenderal SAS Inggris sampai jera lawan Indonesia. Ada apa? Jadi apa pengalaman ya Jenderal SAS Inggris ini lawan pasukan Indonesia gitu, oke? So, jangan lama-lama lagi. Mari sama tengok video ini. Let's go. Mereka datang! Hey, halo Indomax, Indo Magazines. Nah, kali ini admin akan bahas sedikit tentang bagaimana tangguhnya doktrin militer Indonesia dalam menumpas penjajah. Menumpas musuh yang datang ingin menghancurkan kesatuan NKRI. Bahkan mantan orang nomor 1 dalam Angkatan Darat Inggris, yaitu seorang jenderal dan juga mantan pasukan khusus SAS, sampai kapok alias jera untuk memerangi pasukan TNI dan rakyat Indonesia. Nah, bagaimanakah kisahnya? Oke, dikutip dari Viva Militer. Kisah nyata ini pun berasal dari dahsyatnya puncak pertempuran Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945 lalu. Walaupun saat itu Indonesia sudah merdeka, tapi ternyata para pasukan kolonialis ini tetap masih ngotot ingin menjajah Indonesia, bos, untuk menghisap manisnya hasil alam dan strategisnya wilayah negara Indonesia. Kekuatan TNI atau Angkatan Bersenjata Indonesia pada kala itu memang masih belum ada apa-apanya. Indonesia pun masih sangat minim sekali akan persenjataan dan teknologi. Tapi jangan salah, dengan pertahanan keamanan rakyat semesta, di mana semua rakyat bersatu tanpa memandang suku, ras, dan agama, Indonesia pun akhirnya semakin kuat dan semakin tak terkalahkan. Pertempuran tersebut pun merupakan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia, bos, yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Bahkan, usai pertempuran ini, dukungan rakyat Indonesia dan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia pun semakin kuat. Dan akhirnya, tanggal 10 November diperingati setiap tahun sebagai Hari Pahlawan di Indonesia. Nah, pada saat itu, tak hanya prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melawan. Milisi pro kemerdekaan yang berasal dari barisan pejuang rakyat pun dengan gagah berani menghadapi pasukan khusus Angkatan Darat Inggris atau yang dikenal dengan pasukan elit SAS yang merupakan singkatan dari Special Air Service. Dan perlu kalian ketahui, pasukan elit SAS ini pun merupakan salah satu pasukan elit terkuat di dunia bahkan sampai saat ini, bos. Namun, pada saat itu kita Indonesia pun tak peduli pada siapapun musuhnya. Ibarat kata, berani kau sentuh Indonesia meski nyawa taruhannya. Skuy, kita baku hantam. Nah, dikutip dari sumber berita terkait dengan pertahanan keamanan rakyat semesta ini, pernah ada pengakuan dari 2 purnawirawan perwira tinggi Angkatan Bersenjata Amerika Serikat atau US Army soal kehebatan tempur pasukan TNI, bos. Keduanya adalah ex-Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, yaitu Jenderal Purnawirawan Peter Pace, dan mantan Komandan Operasi Badai Gurun atau Komandan Pasukan Desert Storm, yaitu Jenderal Purnawirawan Tommy Franks. Dan ternyata tak hanya mereka yang membuat pengakuan. Salah satu mantan Kepala Staf Angkatan Darat Kerajaan Inggris yang juga merupakan salah satu anggota pasukan khusus Angkatan Darat Kerajaan Inggris atau pasukan elit SAS, yaitu Jenderal Sir Michael David Jackson, juga ternyata memiliki pandangan yang sama tentang kekuatan Indonesia. Beliau pun tahu persis bagaimana kehebatan strategi perang gerilya militer dan rakyat Indonesia. Bahkan beliau pun juga tahu bagaimana keberanian pasukan TNI dan rakyat Indonesia mampu mengalahkan pasukan Inggris dalam pertempuran Surabaya 75 tahun silam, bos. Nah, dalam pandangan mantan Kepala Staf Angkatan Darat Kerajaan Inggris ini, perang gerilya adalah doktrin yang menjadi keunggulan pasukan TNI dan rakyat Indonesia. Pria 76 tahun itu juga mengetahui bahwa sejumlah negara di Asia dan Afrika sangat terinspirasi dan bahkan juga memakai taktik perang gerilya ini, bos. Beliau pun mengatakan bahwa doktrin militer Indonesia sudah dipakai di beberapa negara Asia bahkan Afrika, karena Indonesia memang diminta melatih beberapa negara Asia dan Afrika, ujar Jackson.
Apa yang terjadi di pertempuran Surabaya, disebut Jackson membuat Inggris mendapat pelajaran yang sangat berharga. Sebab meski pihaknya unggul dalam hal teknologi persenjataan, dukungan rakyat terhadap pasukan TNI dalam perjuangan justru mampu mengalahkan kecanggihan Inggris. Dan persatuan inilah yang membuat Indonesia semakin kuat dan semakin tak terkalahkan. Bahkan menurut beliau, hingga saat ini Inggris menurutnya tidak lagi menganggap remeh kemampuan tempur TNI dan rakyat Indonesia, bos. Karena seperti yang sudah pernah terjadi, rakyat Indonesia pun akan senantiasa berada di barisan terdepan bersama TNI jika kedaulatannya terancam. Pada saat itu, meski Indonesia kekurangan senjata, tidak mungkin mudah menaklukkan Indonesia. Karena jika perang terjadi, bukan hanya militernya yang maju perang, tapi rakyatnya juga pasti turut membantu untuk menghabisi musuh, ujar Jackson, sang mantan kepala staf Angkatan Darat Kerajaan Inggris yang juga merupakan anggota pasukan elit Special Air Service. Oke, lanjut, beliau juga mengatakan bahwa SAS sudah pernah merasakan saat berhadapan dengan aliansi tentara Indonesia dan rakyat Indonesia, jadi jangan pernah anggap ringan dengan Indonesia, ujar beliau. Nah, begitulah konsep pertahanan sejati rakyat Indonesia, bos. Makanya disebut dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, di mana jika Indonesia berperang, tidak hanya TNI yang maju, tetapi rakyat akan bersama-sama menghabisi musuh. Dan hal-hal seperti ini pun, menurut admin sudah terjadi pada waktu setahun silam, di mana saat tinggi-tingginya frekuensi kapal-kapal asing Cina yang mengusik wilayah teritorial ZEE Indonesia Natuna Utara, di saat itulah nelayan-nelayan Indonesia juga ikut ambil andil dalam menjaga perairan Indonesia. Perlu kalian ketahui, pada saat itu puluhan kapal-kapal besar nelayan asal Pantura, yaitu pantai utara Pulau Jawa, ikut melaut di Laut Natuna Utara yang sebegitu jauhnya, sembari mengawasi kapal-kapal asing dengan pengawalan kapal Bakamla, yaitu Badan Keamanan Laut Indonesia. Nah, kita balik lagi ke topik utama. Perang gerilya yang menjadi doktrin militer Indonesia ini pun menjadi keunggulan pasukan TNI dan rakyat Indonesia, bos. Meskipun kalah, kehilangan anggota dan persenjataan, pertempuran yang dilancarkan pasukan Indonesia ini pun membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaannya dan menarik perhatian internasional. Belanda pun tidak lagi memandang Republik sebagai kumpulan pengacau tanpa dukungan rakyat. Pertempuran ini pun juga meyakinkan Britania Raya atau Inggris untuk mengambil sikap netral dalam Revolusi Nasional Indonesia. Beberapa tahun kemudian, Britania Raya pun mendukung perjuangan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jika dulu kita Indonesia mampu bersatu sekuat tenaga, bahkan mampu menghalau dan mengalahkan musuh tanpa memandang suku, ras, dan agama, apakah sekarang terbalik? Apakah kita nampak lebih mudah dipecah dengan senjata yang mengatasnamakan suku, ras, dan agama? Semoga saja tidak ya, bos. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Make Sense. Oke guys, ya tadi ya videonya ini ya. Jadi begitu kuatnya gitu kan persatuan Indonesia, baik itu TNI ataupun rakyat lah, semuanya pasti akan turun untuk melindungi negaranya gitu, oke? Dari zaman dahulu lagi gitu kan, persatuan rakyat Indonesia itu selalu kuat gitu kan, tidak diragukan lagi gitu, oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.